Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar, juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Siti Brit, Lemah Bang, dan Lemah Abang, adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat, terdapat banyak variasi cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang intelektual yang telah memperoleh esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya yang disebut Pupuh. Ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu, mirip dengan konsep Al-Hallaj, tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam, kira-kira pada abad ke-9 Masehi, tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat Tuhan dan manusia. Di mana seharusnya pemahaman ketauhidan melewati 4 tahap, yaitu syariat, dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti salat, zakat, dan lain-lain. Tarekat, dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan, dan makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Manunggaling Kawula Gusti. Dalam ajarannya ini, pendukungnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Arti dari Manunggaling Kawula Gusti dianggap bukan bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajarannya pula, Manunggaling Kawula Gusti bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan, sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Syaat ayat 71 sampai dengan 72. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran dari para murid Syekh Siti inilah yang menimbulkan polemik bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan, yaitu polemik paham Manunggaling Kawula Gusti. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. 1. Tidak usah kebanyakan teori semua, karena sesungguhnya ingsun, saya, inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. 2. Jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. 3. Allah itu adalah keadaanku, lalu mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah hak Allah pun tiada wujud dua. Saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, zahir batin tetap Allah, kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? 4. Sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita, tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. 5. Tidak usah banyak bertingkah, saya ini adalah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain saya. 6. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar, bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. 7. Bahwa sesungguhnya, lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah, yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang, karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. 8. Padahal sifat kafir berwatak jisim, yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah.
lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdahniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit, bukan budi bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kudrat dan kehendaknya, tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana. 9. Syaikh Lemah Bang namaku, Rasulullah ya aku sendiri, Muhammad ya aku sendiri, asma Allah itu sesungguhnya diriku, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. 10. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang Sunni. 11. Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan, ya ingsun ini kesejahteraan kehidupan, engkau sejatinya Allah, ya ingsun sejatinya Allah, yakni wujud yang berbentuk itu sejatinya Allah. Sir, rahasia, itu Rasulullah. Lisan, pengucap, itu Allah. Jasad Allah badan putih tanpa darah, sir Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, ya ingsun, aku, ini sejatinya Allah. 12. Adanya kehidupan itu karena pribadi, demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh, yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. 13. Zat Wajibul Maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah cobalah untuk memisahkan zat Wajibul Maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. 14. Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah baka bersifat abadi, tanpa antara tiada erat dengan sakit apapun rasa tidak enak, ia berada baik di sana, maupun di sini, bukan ini bukan itu. Oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar, menuruti raga, adalah sesuatu yang baru. 15. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya Hyang Sukma, kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membubunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh, tiada ditemukan wujud yang mulia. 16. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur dan tengah, yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung bukan otak yang pisah dari tubuh, laju Pak Asad bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. 17. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kealpaan. Wujud saya ini jasad, yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Napas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru bukan asli. 18. Maka saya ini zat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat jalal dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk sholat kepada siapapun. Adapun sholat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, jika dituruti tidak jadi dan selalu mengajak mencuri. 19. Syukur kalau saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng tiada ini dan itu. 20. Menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati dalam alam kematian orang kaya akan dosa. Balik jika saya hidup yang tak kekal ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini dan itu. Akan tetapi saya disuruh untuk memilih hidup atau mati saya tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. 21. Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati.
Kenikmatan ini dijumpai dalam mati yang sempurna teramat indah. Manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh lahat, hanya beralih tempatlah dia memboyong keratonnya. 22. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, sesungguhnya yang disebut Allah adalah ingsun, aku, diri sendiri. Rasul itu rasulku, Muhammad itu cahayaku, aku zat yang hidup yang tak kena mati, akulah zat yang kekal yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana tidak ada yang samar sesuatu pun, akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan yang bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kudratku. 23. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Disebut imannya iman. 24. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah. Disebut imannya tauhid. 25. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah. Disebut imannya syahadat. 26. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah. Disebut imannya ma'rifat. 27. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah. Disebut imannya sholat. 28. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah. Disebut imannya kehidupan. 29. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah. Disebut imannya takbir. 30. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah. Disebut imannya sadrah. 31. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah. Disebut imannya kematian. 32. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah. Disebut imannya junud. 33. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. Disebut imannya jinabat. 34. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma nama Allah. Disebut imannya wudlu. 35. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah. Disebut imannya kalam. 36. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah. Disebut imannya akal. 37. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat alam maya pada dunia akhirat, surga neraka, arsy kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua, itu berkumpul di pucuknya jantung, yang disebut alam hayal, ala al-hayal. Disebut imannya nur cahaya. 38. Yang disebut kodrat itu yang berkuasa, tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasaannya tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam merupakan kesatuan, yang beraneka ragam. 39. Iradat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan, yang lepas jauh dari panca indera bagaikan anak gumpitan lepas tertiup. 40. Inilah maksudnya syahadat. Asyhadu berarti jatuhnya rasa, ilaha berarti kesetiaan rasa, ilalah berarti bertemunya rasa, Muhammad berarti hasil karya yang maujud dan pangeran berarti kesejatian hidup. 41. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu maka sakaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 42. Syahadat Allah, Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggallah hanya Allah semata yang abadi dan terkematian. 43. Syahadat ananing ingsun, asyhadu keberadaanku, la ilaha bentuk wajahku, ilalah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. 44. Syahadat panete panatagana yaitu, yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah, bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna. 45. Kenikmatan mati tak dapat dihitung. Tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, justru bagi ilmu orang remeh. 46. Segala sesuatu yang wujud,
yang tersebar di dunia ini, bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, sebab isi bumi itu angkasa yang hampa. 47. Sholat 5 kali sehari adalah pujian dan zikir yang merupakan kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima, dengan segala keberanian yang dimiliki. 48. Pada permulaan saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat maha yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. 49. Syahadat, sholat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji ke Makkah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. Menurut para aulia, bila manusia melakukannya maka dia akan dapat pahala, itu adalah omong kosong, dan keduanya adalah orang yang tidak tahu. 50. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala, berbelang. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa, tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. 51. Gusti Zat Maulana. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah maha kuasa pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat, seperti hambanya. Di dalam raga manusia ia tiada tanpa. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta, nindra loka. 52. Hyang Widi, wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifat-sifatnya mempunyai wujud, seperti penampakan raga yang tiada tanpa. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan, karena asal diri pribadi. 53. Mergertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 54. Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan antaya mulia, yaitu zat yang melanggengkan budi. Berdasarkan dalil rama itu, ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah, tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan emarifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati. 55. Kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati, kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini adalah ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga berarti ia senang. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tak dapat dihitung. 56. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman, yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran, berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 57. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, dan sumsum busa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap barinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 58. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah.
Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu, afal Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya saat manusia menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Ya maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. 59. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan Kawulo Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawulo dan Gusti itu sudah ada dalam diriku, siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawulo lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Biar kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan macam warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat, bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian, satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. 60. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan, penampilanku bagai mayat baru, andai menjadi gusti jasadku dapat busuk bercampur debu, nafsu terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. 61. Bumi, langit dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. 62. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Shiva Buddha. Hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya dalam Shiva Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan, sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Shiva dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Halik. Shiva sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati, maka dalam Islam kita mengenal Al-Maliku Al-Mulki. Jika Shiva maha pemurah dan pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. 64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, jangan engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali. 65. Kewalian bersifat terus-menerus, hanya saja saat tenggelam dalam al-wali. Berlangsungnya cuma beberapa saat. Dan saat tenggelam ke dalam al-wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejauhan tahan al-wali. Lantaran itu sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karama itu sendiri pada hakikatnya pengejauhan tahan al-wali. Dan lantaran itu pila yang dinamakan karamah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. 66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata maka kita akan semakin buta tidak bisa melihatnya. 67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu. Namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. 68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan, Syiratal Mustaqim, ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. 69. Bagi kalangan awan, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kekakuan kepada Allah sehingga memperoleh ampun yang menyingkap tabir gaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma Al-Ghaffar terangkum makna maha pengampun dan juga maha menutupi, maha menyembunyikan dan maha menyelubungi. 70. Semua itu terikat itu benar, hanya nama dan caranya saja yang berbeda.
Justru, bicara, Ji itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik melihat menilai terlalu tinggi cara Ji yang diikutinya sehingga menafikan cara Bi yang lain. 71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7, karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7, dan samudera pun berlapis 7. Bahkan neraka berlapis 7. Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud anggota badan Anda yang menjadi tumpuan? 72. Di dunia manusia mati. Siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali. Tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian, sebab di dunia ini banyak neraka yang dialami. Kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata. 73. Dalam alam ini manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginan sendiri tiada berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau mengharap-harapkan kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan. 74. Orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi, cipta iblis laknat, kafir, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk, yang menuntun mereka ke yang bukan-bukan. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna, hitam, merah, kuning, serta putih, dalam jumlah yang besar sekali, yang masuk ke dalam jiwa raganya. 75. Saya merindukan hidup saya dulu, tatkala saya masih suci tiada terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat, tiada tahu hitam, merah, putih, hijau, biru dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu? Kelahiranku di dunia alam kematian itu demikian susah payahnya, karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. 76. Kelahiranku di dunia kematian itu demikian susah payahnya, karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. 77. Keinginan baru, kodrat, irodat, samak, basar dan aliman. Betul-betul terasa amat berat di alam kematian ini. Panca pranawa kudus, yaitu 5 penerangan suci, semua sifat saya, baik yang dalam maupun yang luar, tidak ada yang saya semuanya itu berwujud najis, kotor dan akan menjadi racun. Beraneka ragam terdapat tersebut dalam alam kematian ini. Di dunia kematian, manusia terikat oleh panca indera, menggunakan keinginan hidup, yang 20 sifatnya, sehingga saya hampir tergila-gila dalam kematian ini. 78. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman, yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran, berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pandangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 79. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, sumsum, bisa merusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali tiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 80. Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke utara dan ke timur, mencari makan dan sandang yang bagus dan permata serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka. Yang naik kendaraan, dokar atau bendi itu juga mayat, meskipun seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya. 81. Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya, duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah, mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia akan musnah menjadi tanah? Meskipun demikian ia bersifat sombong lagi congkak.
Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai. 82. Di alam kematian ada surga dan neraka, dijumpai untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini menurut Syekh Siti Jenar, sesuai dengan dalil Samarakandi, Ji'al mait tikruhi fayajitu kabilahu, artinya sesungguhnya orang yang mati, menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala surga serta neraka. 83. Jika keadaan itulah yang dialami manusia sekarang, demikian pendapat Syekh Siti Jenar, yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa. 84. Di alam kematian terdapat surga dan neraka, yakni bertemu dengan kebahagiaan dan kecelakaan, dipenuhi oleh hamparan keduniawian. Ini cocok dengan dalil Samarakandi Anal Mait Pikutri, Wayajidu Katibahu. Sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan raga bangkainya, terkena pahala surga serta neraka. 85. Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi. Senang puas itulah surga, adapun neraka ialah jengkel, kecewa dalam hati. Bahwa surga neraka terdapat di akhirat, itulah hal yang semata hayal tidak termakan akal. 86. Sesungguhnya, menurut ajaran Islam pun, surga dan neraka itu tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Hanya Allah Zat yang wajib abadi, kekal, langgeng, dan azali. 87. Sesungguhnya, tempat kebahagiaan dan kemuliaan yang disebut surga oleh orang-orang Hindu-Buddha, di dalam Islam disebut dengan nama Jannah, taman, yang bermakna tempat sangat menyenangkan yang di dalamnya hanya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Hampir mirip dengan surga yang dikenal di dalam Shiva Buddha, di dalam Islam dikenal ada 7 surga besar yang disebut Al-Ailin, Al-Firdaus, Al-Ad, An-Naim, Al-Huld, Al-Mawa, dan Darussalam. Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selama hidup di dunia. 88. Sementara itu, tidak berbeda dengan ajaran Shiva Buddha yang meyakini adanya alam bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan, Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Shiva Buddha dikenal ada 7 neraka besar yaitu Sutala, Wala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala. Maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka yaitu Jahanam, Utama, Hawiyah, Sakar, Jahim, Dalwail. 89. Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi. Seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap, seperti umur 60 tahun, di situ masih disebut sebagai awal, maka disebut masyrik, timur, yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia, serta genapnya hidup. 90. Yang saya sebut maghrib, barat, itu penghabisan, maksudnya saat penghabisan mendekati akhir, maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia. Maka, sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. 91. Untuk keadaan kematian saya sebut akhirat, hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu hanya tinggal kesempurnaannya saja. 92. Moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan zat semua, letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya zat. Akan tetapi bagi penerapan emarifat hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. 93. Ketahuilah, bahwa surga dan neraka itu dua wujud, terjadinya dari keadaan, wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak, terbentuk oleh kejadian yang nyata. 94. Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga, sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kendaraan yang bagus merasa sedih bahkan menangis terseduh-seduh, sedang seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu, sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang. Yaitu menemukan surganya, karena merasa senang dan bahagia. Ia tidur di rumah penginapan umum, berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur nyenyak. 95. Orang di surga segala macam barang serba ada, kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja.
Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. 96. Manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba ia menjadi sukma, sedang hiang sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa, dan kehampaan ini meliputi alam semesta. 97. Adanya Allah karena zikir, sebab dengan berzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya zat dan sifat-sifatnya. Nama untuk menyebut Hyang Manon, yaitu yang Maha Tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya dia ya saya. Maka dalam hati timbul gagasan, bahwa ia yang berzikir menjadi zat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir, tidak ada, jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. 98. Manusia yang melebihi sesamanya, memiliki 20 sifat, sehingga dalam hal ini antara agama Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam sudah campur. Di samping itu roh dan nama sudah bersatu. Jadi tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini, dan semua sangat mudah dipahami. 99. Manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. 100. Orang hidup tiada merasakan ajal, orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana, yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian, hidup terserah kehendak masing-masing. 101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudera dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit, dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. 102. Allah bukan jauhar manik, yaitu Ratna Mutumanikam, bukan jenazah dan rahasia yang gaib, syahadat itu kepalsuan. 103. Akhirat di dunia ini tempatnya. Hidup dan mati pun hanya di dunia ini. 104. Bayi itu berasal dari desakan. Setelah menjadi tua menuruti kawan. Karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak, setelah tua berkumpul dengan orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama sunyi hampa, saling bohong-membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. 105. Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan yang Murbawasesa yang menguasai segala kejadian. 106. Orang mati tidak akan merasakan sakit, yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam Aning Anung, alam yang tentram bahagia, aman damai dan abadi. Oleh karena itu saya tidak takut akan bahaya apapun. 107. Menurut pendapat saya, yang disebut ilmu itu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. 108. Mana ada yang maha suci? Baik di dunia maupun di akhirat sunyi. Yang ada saya pribadi. Sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah Zatullah mesra bersatu menjadi saya. 109. Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang. 110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana dia tahu rasanya di sini. 111. Tiada bimbang akan manunggalnya sukma, sukma dalam keheningan, tersimpan di hati sanubari, terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati. 112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. 113. Manusia tidak boleh berbohong. 114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. 115. Manusia tidak boleh memakan daging, hewan darat, udara ataupun air. 116. Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. 117. Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. 118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. 119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hari. 120. Manusia tidak boleh membuat fitnah. 121. Manusia tidak boleh membunuh seluruh isi jagat. 122. Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu. 123. Bila jiwa badan lenyap, orang menemukan kehidupan dalam sukma yang sungguh nyata dan tanpa bandingan.
Ia dapat diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Pramana menampilkannya manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya. 124. Tetapi yang kau lihat, yang nampaknya sebagai sebuah boneka penuh mutiara bercahaya indah, yang memancarkan sinar-sinar bernyala-nyala, itu dinamakan pramana. Pramana itu kehidupan badan. Ia manunggal dengan badan, tetapi tidak ambil bagian dalam suka dan dukanya. Ia berada di dalam badan. 125. Tanpa turut tidur dan makan tanpa menderita kesakitan atau kelaparan. Bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal tanpa daya, lemah. Pramana itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukma. Kepadanya diberi anugerah mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasanya zat. 126. Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api. Api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala sesuatu, segala yang dapat diraba dengan panca indera, keluar dari yang tidak kelihatan tersembunyi. 127. Ada orang yang menyepi di pantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Buka dua hal yang mereka pikirkan. Hanya pencipta semesta alam yang menjadi pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengannya, maka mereka lupa makan dan tidur. 128. Badan jasmani disebut cermin lahir, karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah dia yang berpaes. Cermin batin jauh lebih dekat. 129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan sholat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan zikir mereka. Dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka, hanya penciptalah yang menjadi pusat pandangannya. 130. Badan cacat kita cela, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan dan didorong oleh sukma. Tetapi sukma tidak tampak, yang nampak hanya adan. 131. Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istimewa, karena mendekati kenyataan. Bila kau mengetahui badan yang sejati itulah yang dinamakan kematian terpilih. 132. Bila kau melihat badanmu, aku turut dilihat. Bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. 133. Sukma tidak jauh dari pribadi. Ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan, karena antara dia dan manusia terdapat kekuadaannya yang meresapi segala-galanya. 134. Yang Sukma Purba menyembunyikan diri terhadap penglihatan, sehingga ia lenyap sama sekali dan tak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukannya dilacak kembali dari puncak gunung. 135. Tetapi Hyang Sukma sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung dan dengan seksama orang melihat ke kiri ke kanan. Namun dia tidak ditemukan, hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan. 136. Hendaklah waspada terhadap penghayatan Roro Ningatunggil agar tiada ragu terhadap bersatunya Sukma. Penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kalbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib, laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugerah Tuhan. Kembali ke alam sunyi. Tiada menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencakup pada dirinya. Dia telah kembali ke asal mulanya. 137. Mati raga orang-orang ulama yang mengundurkan diri di dalam kesunyian hutan ialah hanya memperhatikan yang satu itu tanpa membiarkan pandangan mereka menyimpang. Mereka tidak menghiraukan kesukaran tempat tinggal mereka, hanya dialah yang melindungi badan hidup mereka yang diperlihatkan. Tak ada sesuatu yang lain yang mereka pandang, hanya Sang Penciptalah yang mereka perhatikan. 138. Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wismanya. Carilah dia dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu. 139. Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti, bila kau belum mengetahui ilmu sejati. Itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. 140. Sembah dan puji sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang.
Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi. Adamu tak dapat diubah. Lalu apa yang masih mau dipandang? Tidak ada lagi sesuatu. Maklumilah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe.